Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad arsyadana ila dinil haq alladzi huwa dinul Islam. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali di Madrasah Firqatul Alkimia dalam pansus sejarah mengkaji kitab Khulasah Nurul Yakin, yang pada saat ini kita sampai pada halaman ke-22 bab ke-22 juz 2 ya, karya Syekh Abdul Jabbar Muhammad Abdul Jabbar. Semoga kita nanti dapat mengambil manfaat dari sejarah yang akan kita pelajari bersama di dalam kitab ini. Pada kali ini sampai pada as-sanah as-sadisah min al-hijrah. Sebelumnya mari kita bertawasul kepada guru kita, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi, ila hadrati jami sabiqina min bani Alawi, ila hadrati jami ma'adhi sahjam min mahasisina jal ulama wa sallam seperti saya bahas masyari wa khalil Bangkalan Husain bin Umar bin Yahya wa ila hadrati jami sabiqina wa jami masyayikhina al-kiram wa sallam jami masyayikh mahadin khalaf semua jaga diri wa jami baina ummahatina. Innallaha yaghfir lahum yarhamhum wa yaj'alul fil jannati barakati wa karamatihim wa asrarihim wa anwaril akhirah wa nawsan ila hadrati Syekh Umar Abdul Jabbar sahibi hadzal kitab yang khani barakati wa karamati wa asrari anwaril jinni wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi uli fid darain amin. As-sanatu sadisah min al-hijrah. Utawi iku mertelaken taun kang kaping 6 saking taun Hijriah. Wa jawatu tegese perang-perang sanat sadisah Islam sama mah buatnya Sirafu lan Islami sama mah wae lan pengakone sama. Di sanat sadisati in dalam tahun kang kaping 6 Aiminul Hijrah hadasat terjadi apa suatu Bani Lahyan, perang Bani Lahyan li ghadrihim krono khianate Bani Lahyan walam yakun tapi ora tinemu fiya dalam ghazwah apa harbu perangan krono apa li annahum krono sak pening Bani Lahyan iku harufu padha lumahi sapa Bani Lahyan. Jadi perang Bani Lahyan itu peperangan yang terjadi sebab pengkhianatan Bani Lahyan kepada umat Islam. Pada waktu itu Rasulullah SAW mengutus untuk mereka seorang laki-laki yang bernama Asim bin Sabit. Asim bin Sabit ini diutus oleh baginda Nabi kepada Bani Lahyan untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Artinya Bani Lahyan kedatangan utusan Rasulullah dalam rangka untuk mengajar mereka. Tapi apa yang terjadi? Faqataluhu. Mereka membunuh orang yang telah mengajarkan agama kepada Bani Lahyan. Akhirnya Kanjeng Nabi niku napa? Setelah tahu bahwasanya
laki-laki yang bernama Asim bin Sabit yang sebenarnya diutus untuk mengajar mereka itu dibunuh. Mereka akhirnya Kanjeng Nabi itu keluar ya, menuju Bani Lahyan dengan membawa 200 penunggang kuda. Akhirnya mereka tadi ketakutan dan lari. Wa fi halan ing dalam tahun kang kaping 6 hadasat terjadi itu. Apa ghazwatul ghayah. Ghazwatul ghabah. Boten kuwi tadi ghabah. Terus ya ing dalam ghazwatul ghabah apa munawasatun. Peperangan sing dahsyat kutila kang den paten iki ing dalam munawasat sapa muslim wa musyrikani ya. Lan wong musyrik. Sapa muslim siji wong musyrikani wong musyrik loro. Ghabah itu adalah sebuah daerah tempat di antara Mekah dan Madinah. Kanjeng Nabi datang ke tempat itu dengan membawa 500 orang. Beliau keluar untuk melakukan peperangan Likitali Arabin, memerangi orang Arab yang memusuhi Kanjeng Nabi, tapi mereka kemudian menyingkir menghindari Rasulullah. Terus dari kita Muslim, mereka membunuh Ibnu Abi Dzar. Artinya dari Muslim yang terbunuh adalah Ibnu Abi Dzar. Padahal pemimpin mereka yang namanya Uyainah bin Hisn itu telah diberi kenikmatan oleh Rasulullah berupa sebuah mereka tidak bisa mensyukuri pemberian Kanjeng Nabi, malah mengingkari. Akhirnya terjadilah peperangan tersebut. Wa fi halan ing dalam tahun ke-6 hadasat terjadi apa ghazwatul Hudaybiyah, perang Hudaybiyah. Tapi walam yahdus lan ora terjadi di dalam Hudaybiyah apa harfun peperangan hizban krana aran jaga ala hurumatul Baitul Harami ngatasi pira-pira kehormatane Baitul Haram. Hudaybiyah itu adalah nama sebuah sumur di antara Mekah dan Madinah. Jadi ada akhirnya terjadi suhu Hudaybiyah dan sebagainya. Cuman yang perlu kita ketahui itu Hudaybiyah itu adalah nama sebuah sumur antara Mekah dan Madinah. Wa fi hadisanatin lan ing dalam ikilah tahun aslam manjing Islam. Sopo sama matu benu Usalah Sumamah bahasanya. Sumamah ibnu Usalah. Itu orang kafir bacaan amalahu. Ing dalam oleh manjing Islam ing dalam sause keserawungan nyerawungi ing Sumamah sapa Rasul Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di muntaha makarimul akhlaki kelawan katok-katoke bekerti kang bagus. Ini sebuah rambu-rambu bagi kita
bahwasanya Islamnya Sumamah itu adalah karena akhlak baik Rasulullah yang diperkenalkan lewat pergaulan Kanjeng Nabi dengan Sumamah. Wa baca Islami lam dalam sause Islami Sumamah Ibnu Usalah akhirnya kala mongko matur sapa Sumamah lir Rasul maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mature pinten? Mature pripun? Wallahi ya Muhammad makanal ardi makana 'alal ardi min wajhin abghadu ilayya min wajhik. Faqad asbaha wajhuka ahabbul wujuh wa kulliha ilayhi. Ahabbul wujuh kulliha ilayhi. Wallahi makana 'alal ardi min dinin abghadu ilayya min dinik. Faqad asbaha ahabbad din kullihi ilayhi. Wallahi makana min baladin abghadu ilayya min baladik. Faqad asbaha ahabbal biladi. Ini semua terjadi karena akhlak agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan wallahi demi Allah ya Muhammad ya Muhammad makana ora ono iku ala ladzi ngatasi lumai bumi. Ngeten mawon. Makana ora ono apa kelakuan iku ala ladzi ngatasi lumai bumi min wajin saking napa niku wajah abghadu iku abghadu luwih bendokaken wilayah maring ingsun min wajika tinimbang saking wajah panjenengan. Tidak ada di muka bumi ini ya Muhammad wajah yang lebih membuatku marah kecuali wajah. Fakat asbah, tapi mongko teman-teman dadi. Apa wajuka wajhira iku ahabbal wujuh luwih den demenine pira-pira wajah kuliah kabehane wujuh ila yang mungkin. Sing sebelumnya saya paling benci wajahmu, tapi sekarang sungguh aku mengetahui dan meyakini bahwasanya wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Wallahi demi Allah, makana ora ana apa kelakuan. Ngalar ing atas lumayan bumi jenis saking agama iku abu godol bendoaken ilaya mungkin ingsun min dinika. Ini bangsa saking wajah. Misalnya kamu abu godol kang luwih bendoaken ilaya min dinika. Fakot asbah mongko teman-teman isu-isuan atau teman-teman dadi. Apa dinik iku ahabba luwih demenaken iku ahabba dini luwih demenaken agama kuliah kabehane din ilaya maring itu. Demi Allah tidak ada agama yang paling aku benci kecuali agamamu, tapi sekarang saat ini tidak ada agama yang paling aku cintai. Semuanya selain agama. Wallahi demi Allah makana ora tinemu kelakuanin baladin saking napa niku kota. Abghadu kang luwih bendoaken apa balad wilayah maring ingsun min baladi saking negara iki. Tapi faqat asbah mong teman-teman tadi. Apa baladik iku ahabbal biladi luwih den temeni negara wilayah maring ingsun. Demi Allah tidak ada negara yang paling aku benci kecuali negaramu. Tapi sekarang negaramu adalah negara yang paling aku cintai. Ini memberikan isyarat bahwasanya bagaimana beliau Rasulullah SAW ini menaklukkan berbagai orang, menaklukkan berbagai suku dengan menggunakan akhlak agung baginda Nabi Muhammad SAW. Maka perlu kita sebagai seorang muslim mencontoh suri teladan baginda Nabi ini. Bagaimana kita sebagai seorang dai, bagaimana kita seorang muslim, semuanya adalah ini tanggung jawab untuk mengembangkan ajarannya, mengajak orang masuk Islam dengan jalan akhlak.
Namun kita lanjut pada kisah tadi ya, jadi kisah tentang Islamnya Sumamah ibnu Utsal. Dia itu seseorang yang di tengah perjalanan asal besar ketahuan di tengah perjalanan. Asalnya kawanan itu kemudian bareng-bareng disuami dengan Nabi. Terus bareng mengerti Kanjeng Nabi akhirnya masuk Islam. Dan ketika dia sudah masuk Islam, maka dia roja ila biladi Yaman. Maka kembali kepada daerahnya. Terus lewat Mekah, dia dalam keadaan mau umroh. Pada waktu sampai di Mekah, dia memperlihatkan keislamannya. Terus ketika dia sampai kepada daerahnya, dia melarang orang-orang musyrik untuk menuju Yaman sampai mereka itu masuk Islam. Akhirnya Quraisy itu minta bantuan kepada Kanjeng Nabi supaya apa? Mereka bisa lewat Yaman. Akhirnya oleh Kanjeng Nabi itu dikabulkan. Namun Ghazwatul Hudaybiyah wa bai'atur ridwan utawi iki mertelaken perang Hudaybiyah wa bai'atur ridwan lan bai'at ridwan. Tadi sudah disinggung masalah Ghazwatul Hudaybiyah. Sekarang kita akan bahas lebih detail lagi. Sababuha anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yuridu Makkah mu'tamiran. Sabab utawi sebabe Ghazwatul Hudaybiyah iku anan Nabiy sallallahu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kharaja menyang sapa Kanjeng Nabi yuridu alih ngersakaken sapa Kanjeng Nabi Makkah ing tanah Mekah mu'tamiran halih wong kang umrah. La muhariban ora wong kang perang. Wa maulan iku sertane Kanjeng Nabi alfun utawi 1500 minal muhajirina saking gorane wong muhajirin wal ansar. Jadi beliau datang ke Mekah bersama 1500 orang, niatnya bukan untuk perang tapi niat untuk umrah. Dan mereka datang bila silahin kelantan monggo pedang senjata. Falamma alimat monggo dalam semangsane ngerteni sapa Quraisy wong Quraisy di khuruji lan menyesuaikan Kanjeng Nabi. Akhirnya bagaimana istama'at mongko sepakat sapa Quraisy liman ini maring nyegah Kanjeng Nabi an Baitillahil Haram saking Baitul Haram. Orang Quraisy melarang. Mereka sepakat untuk mencegah Kanjeng Nabi masuk ke Baitul Haram. Terus walakin lam yahdus, tetapi ini orang terjadi dia dalam Ghazwatul Hudaybiyah apa harbun peperangan. Ta'ziman krana areng guaken li hurumatil baiti krana maring nggih li hurumatil baiti maring pira-pira kehormatan Baitul Haram. Alladzi ja'ala Allahu haraman amin. Alladzi ja'alahu kang wis dadakan ing bait sapa Allah Gusti Allah haraman ing tanah haram amin dan sentosa. Artinya Baitul Haram tidak boleh untuk terjadi peperangan. Terus akhirnya namun niku wala mawasolan. Dalam semangsane tekan ke Mekah sapa Rasul Kanjeng Nabi. Al-Hudaybiyah ing sumur Hudaybiyah. Arsalat mongko utusan ilahi maring Kanjeng Nabi sapa Quraisy wong Quraisy ar-rusul ing utusan. Ing pira-pira utusan. Tugasnya yas'alunahu kang padha takon sapa rusul ing Kanjeng Nabi an sababi maji saking sebabe rawuhe Kanjeng Nabi. Akhirnya fa'arsala ilaihi.
akhirnya mongko salam mongko paring utusan ilahi maring napa niku Quraisy sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman liyu limahum drapun paring weruh sapa Utsman ing Quraisy maksidahu ing tujuane Kanjeng Nabi wa basyaral lan kabar gembira sapa Kanjeng Nabi al mustad'afina ing pira-pira wong kang lemah dikur bil fatih lawan parke kebuka Mekah wa anallaha lan sak temene Gusti Allah iku mudhirun zat kang mertelaken dinawi agamane Gusti Allah baik Kanjeng Nabi ini Fallama wasola mongko ing dalam semasa itu Mekah sapa Utsman habasatu mongko nahan ing Utsman sapa Quraisy Pasha mongko kuncoro tersebar atau viral indal muslimina ono mungguing wong muslim anak Utsman ing sak temene Sayyidina Utsman iku kutilah den pateni sapa Sayyidina Utsman. Akhirnya pripun ketika tersiar kabar yang cukup deras, cukup viral nek Sayyidina Utsman ditahan oleh orang Quraisy faja'a mongko ngajak sapa Rasulullah Nabi anak saya menungso lil bayati maring janji setia pabaya mongko bayat sapa nas ing Kanjeng Nabi tahta sajaruddin ing dalem sariwit hinaka ana ing mengkono Hudaybiyah bayate isine pripun ala aila yafiru ngatus yen orang melayu sapa nas watu sama lan den arani apa hadhil bai'at ikilah bai'at dirani bai'at ridwan ing aran bai'at ridwan. Kon. Jadi peperangan yang sedianya terjadi di Hudaybiyah ini tidak terjadi karena pada waktu itu nanti kelanjutannya di Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Artinya orang-orang Quraisy ya siap-siap ya gara-gara Nabi datang dengan begitu banyak pasukan dianggap akan mengajak perang, tapi ternyata Nabi cuman mau inilah betapa pentingnya kita untuk klarifikasi, cek dan dicek. Terus kan Nabi betapa agungnya beliau memberikan satu motivasi yang luar biasa kepada pasukannya, pada para sahabat Muhajirin Ansar. Seandainya terjadi apapun, karena terjadi berita tentang Sayyidina Utsman terbunuh itulah, kemudian mereka bertekad tidak akan pernah mundur selangkah pun untuk membela kehormatan Islam. Jadi seandainya mereka akan diajak perang oleh Kanjeng Nabi walaupun mereka tidak membawa persiapan senjata yang lengkap, ini mereka menyatakan siap untuk membela Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas yang dimusuhi siapa? Orang Quraisy, yang jelas seorang kafir yang memusuhi Kanjeng Nabi. Yang repot itu kalau kita ini musuhan tapi pada Islam kan itu. Nah, yang dimusuhi ya orang kene. Sing mimpin gitu dong. Artinya kalau dulu jelas yang mimpin adalah Kanjeng Nabi, tidak dilakukan kebenaran. Tapi kalau sekarang ya kita perlu bermusyawarah dengan orang banyak, kita perlu hati-hati dan mudah kita arus. Bagaimana hadis isi kemarin manajemen untuk Kanjeng Nabi dalam rangka untuk menangkal berita hoax itu adalah para sahabat sendiri tidak mudah memberitakan berita hoax itu disebarluaskan. Ketika ada dengar berita yang tidak benar, mereka diam, tidak menceritakan kepada siapa-siapa. Kalau kita kan enggak, kita ini ada berita kurang baik tentang diri kita, misal kemudian kita viralkan kepada orang, viralkan, akhirnya justru orang semakin banyak membaca tentang berita itu. Hanya perlu kita ini maunya manajemen hoax yang baik, bagaimana Rasulullah dengan para sahabat ya. Para sahabat ketika menerima berita hoax itu tidak diungkit, tidak sering diungkit. Akhirnya berita itu ya tenggelam. Tapi kalau ada berita tidak benar terus
disebar-sebarkan akhirnya viral, akhirnya orang banyak membaca dan banyak tahu. Orang yang membaca dan tahu itu kemungkinannya dua, ada percaya dan ada tidak. Ya kalau percaya repot, kalau tidak ya lumayan. Cuman kalau ini terus viral di jagat maya, semuanya tahu ya, ini kan cenderung akan memberikan respon yang buruk. Makanya kita dari sejarah ini bagaimana lah kalau ada sesuatu yang tidak benar jangan diviralkan, jangan harus proses lebih dahulu. Itu ada di para sahabat kita, sahabat Nabi yang percaya tentang menghadapi situasi seperti itu. Padahal fitnah pada zaman itu luar biasa, dengan Nabi luar biasa. Seandainya itu misalnya ditulis dan sebagainya, akhirnya kan sampai sekarang mungkin masih ada. Tapi kan gini, para sahabat tidak melakukan seperti itu. Maka penting bagi kita melalui sejarah ini supaya kita lebih bisa, utamanya adalah tidak terjerumus pada kesalahan yang sama, tapi yang lebih benar lagi bagaimana kita meneladani para sahabat Nabi dalam ta'zim dan hormat dan tunduk pada ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita lebih mengenal perilaku kanjeng Nabi yang membuat orang-orang yang semula adalah pembenci menjadi pecinta. Semoga ke depan kita semakin bisa meneladani akhlak agung baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.